Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi riset ya. Salah satu emiten yang growth ya, dari segi fundamental pendapatnya tumbuh dan rajin bagi dividen juga ya. Nah, mungkin ini teman familiar ya dengan perusahaannya ini. Perusahaan ini bergerak di mall bangunan ya guys ya, mall peralatan bangunan. Nah, apa perusahaannya? Nah, kita bahas dulu. Nah, dengan emiten ini kodenya CSAP ya, atau Catur Setosa Adiprana Tbk ya. Nah, oke, kita cek dulu segi fundamentalnya dari keuangannya, dari laporan keuangannya. Ini annual ya, atau laporan tahunan. Nah, dari segi aset perusahaan ini tumbuh ya. Dari kemarin 7 triliun, sekarang tumbuh jadi 8 triliun. Ini dalam bentuknya ribuan ya, ribuan. Jadi ini tambah 03 ya. Nah, terus kita cek lagi utangnya bagaimana. Nah, utangnya emang naik ya guys, utangnya juga naik, tapi aset juga naik kok. Terbesar kenaikan kita cek sewa ya, sewa liabilitas sewa naik, terus pinjaman lain-lain ya, ini cenderung turun sih. Ini pinjaman pihak ketiga turun. Oke, kita cek ya 6 ya. Jadi liabilitasnya ada 6T, asetnya ada 8 ya. Jadi masih ada 2T ekuitasnya ya. Ini ekuitasnya jadi 2,2 triliun ya untuk ekuitasnya. Jadi masih naik ya dibanding tahun lalu 2020. Ini naik hampir 200 miliar ya. Jadi ini tumbuh ya. Terus untuk penjualan ya naik juga nih ya. Penjualan naik, yang tadinya 12T naik jadi 13T ya. Nah, laba tahun berjalan ini sekitar 225 miliar ya. Dan ini hampir 2 kali lipatnya dibanding tahun lalu ya. Tahun lalu hampir 60 miliar. Sekarang laba tahunannya jadi 2,25 ya miliar. Nah, ini laba tahun berjalan. Kita lihat IPS-nya. IPS-nya hampir naik 3 kali lipat ya guys ya. Hampir 3 kali lipat. Sekarang di 47 ya. IPS-nya di 47. Dan ini perusahaan ini rajin ya, rajin membagikan dividen. Ya, rajin banget guys bagi dividennya. Kalau kemarin tuh dividennya DPR-nya ya, DPR-nya 28% ya. 2%. Taruhlah hari ini sekitar 20% aja. Nah, 20% aja itu sekitar dapat 8 ya. Nah, ini tertinggi ya dalam kalau lihat data ke belakang tuh sangat tertinggi ya ini pendapatannya ya. Dan kita cek dengan ini ya, finansialnya Stockbit ya, biar karena ada grafiknya. Nah, kita cek dulu untuk pendapatannya guys ya. Ini kita pakai grafik ya biar jelas nih. Nah, ini dari tahun ke tahun ya. Ini 2009 dan ini 2021. Nah, dari sini kelihatan nih perusahaan ini sedang growth ya, atau tumbuh terus ya guys. Jadi tumbuh terus. Nah, tumbuh terus. Dan kita lihat labanya tuh, laba bersihnya ya. Tumbuh juga. Sebentar. Iya. Iya, tumbuh guys ya. Nah, tertinggi itu ya, kalau lihat historisnya itu tertinggi. Nah, ada tertinggi ya, tertinggi di 21 nih ya. Tinggi 21 dan di 2018 nih ya tertinggi. Dan ini mirip dengan 2014 ya. Dari sini kita bisa lihat ya, kita lihat apakah nanti
ketika laba naik ini ada pengaruhnya enggak ke pergerakan harganya ya. Nah, ini kelihatan ya, nanti kita cek ya tanggal 2014 yang mana nih? Nah, 2014, 2018 ya, dan 2021. Nah, nanti bisa kira-kira gerakannya kemana, nanti kita coba analisa ya. Kita lihat ke chartnya ya. Ini, oh iya, kita mau cek dirnya ya, dirnya ini tinggi enggak ya. Nah, dirnya lumayan sih guys, satu ya, cukup tinggi ya, 1%. Tapi ini ya, tapi masih tumbuh si perusahaan ini ya, dan sahamnya nggak banyak ya, 4 miliar ya, sahamnya 4 lembar. Nah, kita coba ya cek ke chartnya, dan ini perusahaan ini rajin ya, ini udah tak siapin chartnya ini ya, ini bagi dividen. Nah, ini belum bagi ya, untuk tahun ini belum ya, ini dia dibagi di September ya, Agustus ya, ini Agustus juga, ini Juli ya. Nah, ini sekitar 2 kali ini Agustus. Kemungkinan nanti kalau Agustus ya kita bisa siap-siap guys. Nah, ini kelihatan tadi tertinggi ya selama di grafiknya ini. Ya, kita lihatin ini ya, tertinggi 2021, terus 2018 sama 2014 ya. Jadi kita cek 2014, 18, 21 kan masih ini berjalan ya. Nanti kita bisa memprediksi ya kira-kira kemana nanti akhirnya. Di 2016 ya, 18 ini sebelum bagi dividen ya, ini kan bagi dividen naik ya. Nah, di 2018 ya, itu harga gerak di 746 ya, 746. Nah, ini kalau kita cek upside-nya hari ini misalnya ke situ guys, misal ya nih, misal ke sini, jadi ada 43 ya, ada 43, tapi itu hampir 2 kalinya ya, ini hampir 2 kalinya. Kalau lihat penghasilannya atau pendapatan net income-nya tuh hampir 2 kalinya ini ya. Jadi kalau bisa ke 2 kalinya lah akan lebih cuan lagi ya. Nah, kita cek 2014 seberapa tinggi ya. Jadi penting kita butuh data histori ke belakang guys ya, untuk membandingkan. Nah, ini juga sama ya, 2014 sampai ke 800. Nah, 800 ya, 800 berapa ini, 802 ya, 820. Nah, kita cek kalau misalnya upset ke 820, ini misal loh guys ya, ya sekitar ada 58. Nah, sekarang bawah 8. Nah, tapi kan ini income-nya 2 kali lipatnya harga tertinggi tadi ya. Misalnya kita skenariokan 2 kali lipatnya. Jadi kalau ini kali 2 ya sekitar 1.500-an guys ya. Nah, kalau kali 2 1.500-an. Jadi kalau untuk skip chart mau entry, teman misalnya mau entry, nah ini MA 200 nya mungkin jadi support terkuat ya. Ini sempat masuk MA 200 jebol ya, terus balik lagi, nyoba tembus lagi MA 200 nya. Ini juga kuat ya, kebanyakan nggak lama sih naik lagi ya. Ini sempat turun juga sih, berapa ini, oh lama juga sih, hampir setahun nggak kuat nembus ya MA 200. Tapi ini mulai sehat ya, ini hampir 2 kali lipatnya loh dibanding tahun tertingginya ke tahun-tahun lalu, tahun yang sudah-sudah ya guys ya. Ini ada support sini guys kalau kita pakai teknikal, ini sekitar di 490 kalau teman mau entry. Nah, kalau misalnya mau beli di area support sini ya. Terus ada lagi di area sini ya, di 478 lah ya.
476 guys. Nah daerah situ ya supportnya. Nah misalnya beli di sini, kalau kegoyang ke sini ada 8%, kalau ke sini ada 5%. Nah dan potensi kalau misalnya ya, potensi upside misalnya ini mendekati pembagian dividen, misalnya ke resistor sini ada 13%, ke sini ada 15%. Kalau ke tingginya pas pembagian dividen tersebut atau ke sini pakai 2018 ada sekitar 40-an ya, 44 atau 45% guys. Nah ini, dan ini kalau kita pakai rasio 2%, DPR nya 20% ya sekitar 47 ya, 47 dibagi 2, 47 kali 2 kali dibagi 100. Harusnya dapatnya sih sekitar 8 ya, 8an. Sangat tinggi ya dibanding tahun-tahun yang lalu. Tahun lalu tuh paling tinggi 4 ya. Ini hampir 2 kali lipatnya. Harusnya harganya juga ngikutin ya. Harusnya lah guys. Nah, ini menarik ya, perusahaannya sehat. Walaupun DER-nya tinggi tapi masih oke lah ya. Asetnya juga cukup ya untuk menutup utangnya, liabilitasnya ya. Nah dan selalu tumbuh ya nih, kalau lihat dari sini kelihatan nih selalu tumbuh, ini tumbuh. Lihat pendapatannya juga tumbuh ya, ini pendapatannya nih dari dulu 2009 naik terus nih, grafiknya naik terus. Ya emang ini 2020 agak stuck ya, nggak jauh beda dengan 2019, mungkin ya efek pandemi mungkin. Tapi 2021 naik lagi ya. Ini bebannya ya, atau dinaik terus guys ya. Silakan, ini menurutku menarik ya, untuk ini salah satu emiten growth dan lotnya nggak begitu banyak guys ya. Kita cek ya hari ini CSAP ya, ini udah naik saya guys, tadi sempat ke 35 terus turun lagi. Nah kalau temen mau jegal di area tadi 480 ya, dan 476 kalau mau nunggu. Lotnya segini tipis ya, dilarang main kasar. Jadi kalau maca ini kalau lihat forex udah mulai nyicil ya, kemarin udah ada beli forex, belum jualan juga, nggak banyak sih forex-nya. Kalau lihat daily-nya ini ya, rata-rata transaksi kecil ini. Nah oke guys, untuk bagi analisa saham ya, yang menurut saham itu menarik, nanti silahkan cek kembali. Dan saya disclaimer ya, di sini hanya berbagi analisa, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di media yang terkait dengan video ini ya. Oke, jangan lupa analisa kembali guys ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.